Lihat, ini dia Pangea, satu kesatuan kontinen. Mulai sekian juta tahun yang lalu, mulailah dia bergerak sedikit demi sedikit, saudara. Mulai bergerak yang atas lari ke atas, saudara. Mulai ke tengah lari ke tengah, mulai ke kanan lari ke kanan, yang ke bawah lari ke bawah, Antartika mulai lari ke bawah. Australia tadi ada di sini ya, saudara ingat ya tadi ya? Tadi ingat ya, mulai geser di sini. Kemudian berapa juta tahun yang lalu ini nggak bergeraknya kayak saudara nonton film, cerek bergerak, enggak. Kelawak lewatin proses berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, mulai bergerak sedikit demi sedikit, sampai mereka mulai bergerak semakin menjauh lagi. Semakin bergerak lagi, Australia sudah semakin jauh, Asia mulai ke tengah, Eropa, Amerika, Kanada mulai ke atas. Saudaraku, jangan salahin siapa-siapa, saudaraku. Kalau saudara kedinginan, si Amerika sendiri larinya bergerak ke atas, saudaraku. Kita semakin dekat sama kutub, saudara dikasih Tuhan. Saudara jangan salah-salahin siapa-siapa, saudaraku. Kalau sekarang saudara pada mulai pakai jaket kedinginan, kenapa? Si Amerika bergeraknya ke atas, coba Amerika bergerak ke bawah, saudara enak-enak. Indonesia kalau bergerak ke tengah, dia salah arah, dia ke atas, saudara. Indonesia kedinginan, saudara dikasih Tuhan. Ya, ini mulai bergerak Amerika ke atas. Sekian juta tahun yang lalu mulai terbentuk seperti ini. Kalau saudara lihat garis-garis potongnya, semua itu bekas jadi satu, saudara. Mulai bergerak, inilah modern yang sekarang ini, dan dunia akan terus tetap bergerak. Asia, Amerika ada di sini, Asia ada di sini, kemudian Australia ada di sini, Antartika ada di sini, Indonesia ada di sampai di sini. Mulai bergerak seperti itu. Saudara mengerti ini? Mengerti ini? Tutup Pak. Saya kasih lihat saudara dasar firman Tuhan pada waktu zaman. Haleluya. Saudara mesti ngerti ini, saudara. Supaya saudara tahu, waktu saudara disuruh memilih di atas dasar firman Allah, itu bukan cuma sekedar pengarang Alkitab yang dikarang oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara waktu disuruh mendasarkan kehidupanmu di atas firman Allah, saudara bukan disuruh oleh Tuhan mendasari kehidupanmu di atas karangan manusia. Tetapi waktu saudara disuruh oleh Tuhan untuk mendasari kehidupanmu di atas firman Allah, Tuhan mau saudara mendasari kehidupanmu di atas Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur bumi di atas kehampaan, Allah yang membuat dunia bergerak, Allah yang membuat benua bergerak, Allah yang sanggup membuat segala sesuatu. Allah meminta saudara untuk mendasari kehidupanmu di atas firman Allah, the Creator, Allah yang hidup. Oleh karena itu, Tuhan bilang, kalau engkau dengar dan engkau gak lakukannya, engkau bodoh. Aku tahu apa yang terjadi dengan anak-anakmu. Aku tahu apa yang terjadi dengan keturunanmu. Kalau engkau tidak mendirikan di atas dasar yang kuat, engkau bodoh. Sebab begitu angin datang besar, rubuh semuanya. Don't blame me, I told you. Yang mengerti kata amin. Amin. Buka bersama saya Kejadian supaya saudara tahu ada dasar Alkitabnya. Kenapa dunia bergerak? Haleluya. Haleluya. Kejadian 10 ayat 25. Jesus is so good. Kejadian 10 ayat 25. Saudaraku, kalau saudara baca Alkitab, pernah saudara pelajari, saudara sayang saudaraku. Di dalam Alkitab ini begitu banyak rahasia-rahasia Tuhan yang luar biasa. Kejadian 10 mengenai cerita keturunan daripada Nuh sebenarnya saudaraku. Tapi di sini di-highlight sesuatu. Kejadian 10 ayat 25. Ini cerita tentang keluarga Nuh, keturunannya Nuh. Tapi di sini ditulis dengan sangat jelas. Ini kalau saudara baca depannya, atasnya ini keturunannya Nuh. Amin. Itu saudara baca sendiri di rumah. Bukan sesuatu yang menarik tentang keturunan Nuh. Yang menarik ini. Kenapa Tuhan harus menulis ini? Karena Tuhan mau bilang, pada waktu zaman disitulah awalnya aku. Bagi Eber, lahir 2 anak laki-laki, namanya seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi Terbagi. Sebab dalam zamannya bumi Terbagi. Dengar baik-baik. Pada waktu zaman Nuh, Allah baru mulai membuat dunia terbagi. Lihat, siapa yang tadi saudara lihat? Ada satu kontinen besar yang melepaskan ke atas, yang melepaskan ke tengah, yang menarik ke bawah. Siapa? Allah. Dan semua sudah tercatat di dalam firman-Nya. Dengar baik-baik saudara semua. Nuh belum pernah lihat perahu, tapi Allah suruh buat perahu. Nuh melandaskan kehidupannya dan anak-anaknya di atas perahu yang tidak pernah dia lihat bentuknya seperti
Sebab waktu itu kontinen masih jadi satu orang, nggak perlu perahu. Tetapi Nuh, Tuhan sudah beri bilang perahu dengan janji Allah. Perahu melandak mengalambangkan janji Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara belum tahu masa depanmu. Saudara belum pernah lihat perahu itu. Saudara belum tahu apa terjadi dengan masa depanmu. Tapi Tuhan katakan, Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Nuh masuk ke dalam janji Allah. Nuh masuk ke dalam janji Allah. Meskipun kau belum pernah melihat, tapi waktu kau masuk ke dalam bahtera itu, kau masuk ke dalam janji Allah, engkau akan mendapatkan kehidupan. Engkau dan keturunanmu, berikan kemuliaan bagi Allah. Engkau dan keturunanmu, kau masuk ke dalam janji Allah. Meskipun kau belum pernah lihat, tapi kau akan mendapatkan keselamatan itu. Engkau dan keturunan. Nuh gak bilang gini, bos. Tuhan bilang gini, Nuh buat bahtera ya dari kayu gofir ya. Nuh ngomong gini, bos. Buat apa bos? Bahtera Nuh. Apa bos? Ada saya juga tahu Horas bah, betul ya Pak ya? Ada saya juga tahu Horas bah. Bahtera saya nggak pernah dengar. Nuh disuruh bikin bahtera. Apa waktu itu Nuh nggak bilang ini, Tuhan? Apa bahtera itu? Tuhan buat apa bahtera itu? Ngerti maksudnya saudaraku? Nuh orang zamannya, pada waktu zaman Nuh, baru Tuhan bagi benua. Jadi waktu zamannya Nuh belum ada benua, nggak ada yang namanya bahtera. Nggak pernah lihat bahtera. Nuh disuruh bikin bahtera, ngerti? Saudara ngerti? Tuhan suruh saudara membangun bahtera di atas janji Tuhan. Nggak tahu apa itu janji Tuhan. Nuh nggak tahu apa itu janji Tuhan. Nuh nggak tahu apa itu janji Tuhan. Nuh nggak tahu apa itu bahtera, tetapi Tuhan suruh bikin bahtera. Saudara nggak tahu apa yang terjadi dalam masa depan saudara, tapi saudara bikin bahtera. Saudara masuk ke dalam janji Tuhan. Tuhan akan membuat engkau dan keturunan terselamatkan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Siapa yang membuat bahtera? Siapa yang keturunan diselamatkan? Katakan saya mau Tuhan saya pengen. Kita semua bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau keselamatan aku dan keturunanku, istriku, suamiku dan keturunanku dan anak-anakku semuanya mengalami kehidupan. Bisnisku mengalami kehidupan, studiku mengalami kehidupan, anak-anakku mengalami kehidupan. Aku mau Tuhan. Turun katakan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan bilang, tetapi janji Tuhan seperti apa yang aku harus masuki? Setiap janji Allah ini adalah bahtera buat saudara dan saya. Saudara mau masuk ke dalam bahtera, saudara mau masuk mendasarkan kehidupanmu di atas batu karang, atau saudara mau melandaskan kehidupanmu cuma dengan kepandaianmu yang otakmu segede bakpao. Apakah saudara mau melandaskan kehidupanmu di atas firman Allah? Tuhan yang telah sanggup membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang membuat langit dan bumi. Allah yang telah membuktikan bahwa Dialah yang membuat seluruh dunia dan isinya, bintang-bintang, segala benda-benda langit disebutkan dengan namanya, dan tidak satu pun yang tidak hadir waktu dipanggil. Allah yang membuat segala sesuatu luar biasa. Bahkan Allah yang membuat menggantung bumi di atas kehampaan. Bahkan Allah yang membuat yang mengatakan pada waktu itu dunia mulai terbagi. Saudara memlandasi kehidupan saudara di atas Allah yang membagi dunia, di atas Allah yang menggantangkan langit di atas tempat yang hampa, yang mengandalkan Allah yang membuat dunia dan isinya, yang membuat sekian miliar bintang yang ada. Allah yang luar biasa. Ataukah saudara menggantangkan hidupmu, melandaskan hidupmu di atas pikiran saudara? Tuhan katakan, pilih kehidupan Gusti. Yang penting katakan, Yes, ya Pak, seringkali aku memang stupid. Aku ngandelin hidupku, aku ngandelin keluargaku pada kemampuanku. Aku mengandalkan kehidupanku, aku mengandalkan masa depanku dengan tenaga aku. Pada Tuhan bilang, landaskan di atas firman Allah. Katakan amin. Amin. Itu yang membuat saudara, yang membuatmu mengalami keselamatan. Saudara, cerita tentang Nuh, saya akan membahas lagi. Biasa firman Tuhan kalau kita bagikan di tempat ini, saya akan membuat beberapa seri saudaraku, karena saudara harus tahu kelanjutannya. Nuh, Tuhan suruh membuat bahtera, betul ya? Kemudian Tuhan suruh untuk masukin apa? Binatang-binatang. Menurut saudara, ini zaman Nuh tadi benuanya masih gede ya saudara, masih belum terbagi-bagi ya saudara. Menurut saudara, yuk kita berpikir sedikit yuk. Waktu Nuh
manggil macan, manggil jerapah, manggil kerbau, gimana caranya? Nuh disuruh Tuhan bilang panggil sepasang binatang-binatang itu untuk mereka boleh masuk ke dalam bahteramu, sepasang betina dan jantan dan betina, sepasang demi sepasang, supaya mereka nanti beranak pinak dan boleh berkembang biak. Nuh disuruh oleh Tuhan itu. Nuh mikir gimana caranya? Halo, Nuh gimana caranya? Minggu lalu saya cuma nanya sama saudara, gimana Nuh bikin waste? Saudara yang tinggal di Mississauga tahu apa yang namanya Peel Region Waste and Water, betul ya? Yes. Brampton Region Waste and Water juga ada dong, betul ya? Saudara bayar kan? Burlington juga ada Pak, pasti bayar Waste and Water, Water and Waste ada juga Pak ya? Pasti ada Pak, kalau nggak siapa yang mau beresin? Ya kan? Kotoran, ya kan? Air kotor, siapa yang mau urusin Pak? Ya. Nuh, disuruh Tuhan minggu lalu kita belajar gimana tuh begian banyak binatang ada di dalam pada pupuk, di dalam bahtera pada pupuk. Gimana lebih beresinnya? Setahun Nuh ada di dalam yang keluar dia ngap saudara, kanker paru-paru saking bau. Sekarang saya mau tanya sama saudara, gimana caranya Nuh manggil binatang-binatang? Ada gajah, ada jerapah. Apa waktu Tuhan bilang, Nuh panggil gajah kita? Tuhan, suara gajah gimana Tuhan? Oh, ayo langsung dia naik ke sini, dia naik ke sini, dia naik ke sini. Kemudian dia mulai panggil gajah. Tiga hari 3 malam dia mau biasa dia saudara. Gajah nggak bakal datang. Tuhan suruh panggil singa. Nuh tanya, Tuhan singa suaranya gimana Tuhan? Oh, singa suaranya gimana sih? Oh gitu Tuhan. Dia naik ke atas gunung, dia gitu, dia ngaum. Aum Senapati juga singanya nggak tahu yang datang cuma 2, sebenarnya nggak tahu dia singanya. Tahu dari mana? Coba tik. Dengar baik tik. Gimana Nuh disuruh anak-anak dari sekolah minggu, saudara yang dulunya pernah datang sekolah minggu, waktu dapat cerita Nuh, saudara cuma pikir hebat ya, jerapah datang ke rumah gua. Tuh waktu itu apa dia pakai gaya bahasa isyarat? Waktu dia mau panggil jerapah dia begitu. Dia begitu. Dia dari mana tahunya saudaraku? Dengar baik-baik. Nuh melandaskan segala sesuatu di atas batu karang. Nuh melandaskan segala sesuatu di atas batu yang kokoh. Nuh melandaskan segala sesuatu di atas janji Allah. Waktu Nuh melandaskan kehidupannya, apa yang disuruh Allah di atas janji Allah, Tuhan yang memberikan pengertian kepada dia. Kalau saudara tidak tahu masa depan saudara tidak tahu masa depan anak-anakmu, saudara tidak tahu apakah saudara masuk di sekolah di anak-anak yang baik, saudara tidak tahu apa karir yang baik buat anak-anakmu, saudara tidak tahu masa depanmu, saudara tidak tahu kehidupanmu yang akan datang. Tetapi waktu saudara melandaskan di atas janji Allah, di atas batu karang Allah, saudara akan mendapatkan pengertian. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Yes. Aminnya nggak percaya. Saya yakin aminnya nggak percaya. Kata siapa Pak Ferdi? Waktu saya melandaskan semua di atas janji Allah, Tuhan akan memberikan pengertian. Buka bersama saya. Dan hamba Tuhan harus membicarakan segala sesuatu yang berlandaskan firman Allah. Kalau saudara mendengar hamba Tuhan yang melandaskan sesuatu bukan di atas firman Allah, seorang yang berlagak tahu harus berlandaskan firman Allah.